Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan ya. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, kita tidak berdua lagi tapi sudah bertiga dengan narasumber yang telah hadir juga tentunya. Ya. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu. Bapak Iketut Wiratama ya. Bapak adalah selaku trainer atau akademisi. Kita biasanya panggil coach ini, ya, Coach Wira ya. Coach Wira. Biar lebih keren ya, Coach Wira. Baik, Coach Wira hari ini akan berbagi terkait pengembangan diri dan juga ciptakan peluang usaha. Pastinya pemirsa juga sudah tidak asing. Bagaimana Coach hari ini sudah siap untuk sharing dengan pemirsa ya? Sudah siap untuk berbagi ke teman-teman dia semua. Semangat ya Coach. Selalu semangat. Selalu semangat. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kami akan memberikan satu informasi pemirsa di mana peluang generasi muda untuk menjadi wirausahawan ini saat ini sebenarnya terbuka lebar. Pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menjadi wirausahawan muda dan mengubah pola pikir menjadi pegawai kantoran. Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua KNPI Buleleng, Ibu Tugede Parma. Menurutnya, untuk menjadi wirausaha yang sukses, paradigma mencari kerja setelah lulus harus diubah menjadi berwirausaha. Menjadi seorang pegawai negeri sipil masih menjadi impian bagi sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Lain halnya dengan berwirausaha, masih sedikit anak muda yang ingin mengambil resiko untuk terjun ke dunia tersebut. Padahal berwirausaha merupakan salah satu alternatif untuk membantu pemerintah menekan tingkat pengangguran, yaitu dengan membuka lapangan kerja baru. Kurang dari 4% generasi muda ingin berwirausaha. Sisanya masih menginginkan sebagai pegawai kantoran. Di era ekonomi digital saat ini, tidaklah susah bagi kaum muda, khususnya mahasiswa untuk membuka bisnis atau peluang usaha baru, asalkan mereka gigih dan tekun. Oleh para pemuda ini, yaitu mereka tidak hanya menjadi job seeker atau pencari kerja, tapi juga menjadi job creator. Jadi bagaimana ke depan para pemuda memiliki orientasi yang jauh lebih tinggi, tidak hanya, ya ini kita ada data penelitian juga, hampir 67% yang mahasiswa itu menginginkan menjadi CPNS. Sekitar 20% sekian itu adalah pegawai swasta, hanya kurang dari 4% yang menginginkan menjadi entrepreneur atau memiliki atau membangun suatu usaha. Jika generasi muda ingin membuka usaha sendiri, dalam sisi bisnis mereka bisa membuka peluang usaha baru dan keuntungannya tidak diragukan lagi. Apalagi menjadi wirausaha merupakan jalan keluar yang elegan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Komang Yuda, Bali TV. Ya, mengurangi pengangguran ya dan kemiskinan serta menciptakan lahan pekerjaan baru untuk orang lain. Kira-kira pemirsa Dwi sudah siap? Sudah siap? Sudah menggeluti juga sebagai wirausaha ya? Baik, terkait Coach Wira, ini pengembangan diri dan juga ciptakan peluang usaha. Ini apa sih pengembangan diri yang kalau kita boleh tahu? Oke, baik, terima kasih. Jadi pengembangan diri kalau menurut saya itu bagaimana setiap individu mereka mulai bisa membuat satu peta ya. Dia harus memotret dirinya. Saya sering mengatakan ada 4 bidang diri yang banyak orang tidak ketahui. Nah, ini sebenarnya ada satu sastra filsafat yang sudah ada di yang pernah saya baca itu di Sarasa Muscaya misalnya di Niti Sastra. Di situ menyebutkan bahwa nomor 1 ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu. Ini orang lagi tidur, bangunin. Karena dia nggak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kemudian dari 1 ini dia naik ke level 2. Baru dia berpikir bahwa saya tahu kalau saya tidak tahu. Kalau tadi tidak tahu, kalau dirinya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Sudah mulai sadar nih. Sudah mulai sadar berarti kan Pak ya. Sudah mulai ngerti. Nah, yang ketiga, saya tahu kalau saya tahu. Nah, dan yang keempat, mereka sudah tidak tahu kalau dia tahu. Nah, ketika kita bicara bisnis, menciptakan peluang usaha, banyak sekali anak muda yang saya perhatikan sekarang itu melakukan cara-cara yang berbisnis itu mereka sendiri tidak tahu kalau dia tidak tahu. Apakah dia cocok di bisnis ini apa tidak? Kebanyakan. Coach saya juga kadang-kadang bingung seperti apa bisnis apa ini. Terkadang kebanyakan orang kan ikut-ikutan istilahnya ya. Lagi ngetren mungkin clothing ikut clothing, makanan ikut makanan. Setuju. Maka sekarang kita harus potret diri dulu pertama kali. Oh, ini saya sekarang ada di level 1. Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Nah, di dalam dunia pelatihan biasanya ada yang disebut dengan unconscious, incompetent. Jadi dia tidak memiliki satu kompetensi dan juga tidak memiliki satu kemampuan, tidak mampu dan tidak tahu. Jadi sama. Nah, pengembangan diri adalah bagaimana kita pertama kali memotret diri. Kalau sudah tidak tahu, kalau kita tidak tahu, maka yang kedua
tahu dulu deh, saya tidak tahu. Sehingga kita akan belajar satu sektor misalnya, bisnis yang mau di-develop, diamati. Saat ini ada banyak bisnis clothing tadi misalnya disampaikan. Ini kita amati, apakah kita ini termasuk orang yang suka clothing? Caranya gampang sekali. Jadi buat pemirsa di rumah ya. Satu caranya, coba sekarang lihat di rumah itu ada buku koleksi apa saja yang ada di rumah Anda semua. Itu bisa menjadi indikatornya. Misalnya kita belanja ke Gramedia, lihat-lihat buku, dari ribuan jenis buku, kok tiba-tiba kita berhenti di satu judul buku dan kita mau baca. Berarti ini merupakan satu sinyal, satu indikator bahwa kita tertarik sama bidang ini. Itu sinyal pertama ya, Itu Coach sinyal ya? pertama Baik, yang dari banyak buku. tidak disadari. Kemudian kita beli ya. Betul ya? Di Gramedia ada 1000 lebih judul buku. Tapi kenapa buku ini yang saya beli? Nah, kemudian tanpa sadar kita pulang, taruh di kamar. Baca sedikit, taruh lagi. Lama-lama ternyata koleksi buku yang model begini lebih banyak dibandingkan yang lain. Misalnya ada orang suka masak. Setiap ke toko buku beli buku resep, cara masak, western, Balinese, semua dibeli ya. Ternyata di rumah banyak tumpukan buku. Ini bisa menjadi satu indikator. Wah, ternyata hal yang simpel itu memiliki... Simpel sekali. Kita lebih cocok kemana ya? Untuk ke clothing atau ke masak atau ke hal yang lain, Pak ya? Itu indikator pertama. Yang kedua, kita bisa lihat. Sekarang kan zamannya kita lagi di sosial media, suka browsing ya. Kita lihat, apakah topik yang kita sering cari di sana? Apa yang kita sering browsing, apakah fashion, apakah food, apakah di bidang kuliner ya. Kalau saya gosip, Pak. Ada bisnis di bidang gosip. Jadi itu ada, semua bisa ditempatkan nanti. Saya sebut nanti semua bisnis itu biasanya digerakkan pada sebuah value. Karena dalam sebuah bisnis pertama ada marketing strateginya, kemudian ada cara menjual yang sellingnya, kemudian yang ketiga adalah value itu sendiri. Ciptakanlah peluang bisnis yang berdasarkan pada value-value yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kayak gitu. Contoh misalnya, ada orang yang pingin hidupnya aman setelah tua, pensiun. Jadi bisnis apa yang kita bisa ciptakan? Berarti bisnis tentang keamanan, proteksi. Kemudian orang-orang yang pingin mendapatkan feelingnya ya, dapetin feeling yang nyaman. Nah, buat aja semacam tempat untuk orang bisa ketemu ya, dating, ngobrol. Jadi semua berdasarkan value. Inilah yang harus kemampuan pebisnis bisa menciptakan ini. Tapi tentu tidak akan bisa terjadi kalau dia tidak mengenali dirinya pertama kali. Pertanyaannya sering begini. Para pengusaha yang sudah sukses, dia tidak tahu kalau dia menggunakan passionnya. Dia tidak tahu kalau dia sudah menggunakan semua cara yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang. Karena dia sudah sukses. Sudah mendapatkan hasilnya. Karena mereka sudah di level tidak sadar dan tahu. Dia udah nggak sadar. Tiba-tiba ditanya, kenapa bisa sukses? Waduh, ini perjalanan panjang. Nggak bisa diceritakan dari mana. Fase itulah yang bisa kita pelajari, proses-prosesnya. Ternyata dari semua proses itu, ada bagian yang harus mengenali kekuatan diri kita. Karakter diri pengembangan. Tadi sudah sempat kita diskusi, mental ya. Karakter dan mental itu berbeda ya, Coach? Cukup berbeda. Karena mental itu lebih ke dalam diri kita yang sering terulang-ulang. Terulang-ulang itu bagaimana kita melihat respon yang ada dari luar yang masuk ke dalam diri kita melalui 5 panca indera kita. Itu akan terulang-ulang terus terbentuk dan akhirnya menjadi satu keyakinan. Keyakinan ini bisa membuat satu kekuatan mental yang sering kita fokuskan. Jadi kalau fokus mental kita sering kepada hal-hal yang tidak memberdayakan, ini sering membuat kita akan tidak menjadi semakin lemah, tidak confident. Karena kalau di bisnis itu perlu confident. Berarti mentalnya lemah dan tidak kuat, jadi cepat down gitu. Jadi itu adalah salah satu pondasi juga ya. Salah satu pondasi. Mental yang kuat. Betul, mental. Kalau mental kita lemah, jangan berharap bisa berbisnis. Karena bisnis itu tantangan, bisnis itu challenge. Selain menggunakan strategi marketing dan tadi yang kita sebutkan adalah bagaimana menemukan value dalam diri dan value customer, ini kita memang harus siap secara mental. Kayak begitu. Ya, Coach, apakah ada latihan-latihan khusus yang harus kita lakukan untuk mental terutama dan juga untuk meningkatkan karakter kita, Coach? Latihan khusus nggak ada, tapi yang saya tadi sampaikan, carilah indikator diri, di mana kita bisa mengenali kekuatan sumber daya. Berkaca dulu. Tadi ke Gramedia beli buku, lihat apa, terus browsing internet, lihat apa. Kemudian yang ketiga juga ketika kita ketemu sama teman-teman kita, topik-topik apa yang sering kita bahas, yang menarik kita bahas. Jadi dari situ kita bisa... Itu juga menjadi indikator. Itu menjadi indikator. Misalnya ketika ketemu teman kita selalu berbicara tentang fashion, kita selalu bicara kopi, ya.
pindah ke teman yang lain, kita bicaranya sama, terus topiknya sama. Bisa jadi ini indikatornya. Oke, wow. Biasanya kan sekali. gini coach, di saat di awal bisnis itu sudah menggebu-gebu ya, Betul. tapi kemudian jalan 2 atau 3 bulan itu mulai yang namanya mendapatkan kesulitan atau mungkin mentalnya kurang bagus, jadi kondisi juga kurang bagus. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait tersebut coach, dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan dulu, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, tadi kita sudah berbicara dengan Coach Wira ya. Ternyata mental itu adalah fondasi yang terkuat dalam menciptakan sebuah peluang bisnis. Ini Coach, pengalaman pribadi juga. Biasanya kalau bulan-bulan pertama dalam gebu-gebu ya, bulan kedua, ketiga, keenam itu sudah mulai yang namanya, kok begini ya, orang lain mungkin speednya lebih cepat. Kalau kita mungkin agak lambat sedikit jalannya. Betul. Apakah itu mungkin harus diperbaiki mental seperti itu ya? Jadi mental fokus itu ada dua, ada yang fokusnya apakah dia memberdayakan, mendekati tujuan bisnisnya, atau yang kedua mental itu menjauhkan dari tujuan bisnis kita. Ya. Nah, sehingga di sini tadi kita udah bicara bagaimana memokuskan daripada kekuatan diri kita. Banyak anak muda sekarang begitu temannya buat bisnis A sukses, kemudian dia tiba-tiba pingin. Ya. Ini instan ya. Sekarang kan cenderung ya generasi milenial ini semuanya mau instan, mau instan, mau instan. Cepat bosen juga Cepat ya. bosan. Coach, Cepat ya? bos. Padahal kita nggak pernah tahu. Para pebisnis sukses, dia menggunakan satu strategi yang sudah matang. Dia sudah membuat satu planning untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini bagi mereka yang memang berpikirnya strategik banget. Tapi ada juga pebisnis yang nggak pernah mikirin, aduh itu mah belakangan, yang penting kita eksekusi saja. Ya, ada peluang kita lakukan, ada peluang kita ambil. Ada juga yang begitu. Karena sebagian besar seperti itu, Pak. Yes, karena di dalam bisnis kita pertama kali harus melihat opportunity-nya, peluangnya ada nggak. Begitu peluangnya ada, kita ambil cepat dan baru kita susun sekarang apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, bedanya ini akan berkaitan nanti dengan cara berpikir otak manusia. Ya. Jadi kalau orang cara berpikirnya, kita sebut ada orang-orang yang cara berpikirnya green, itu orang yang berpikirnya cepat, bertindak cepat, bereaksi cepat ya. Sehingga dia setiap apapun yang muncul dalam peluang, dia langsung ambil. Dia nggak perlu mikir cari duit di mana, kemudian nanti bisnisnya dikembangin gimana, cari pegawai berapa. Yang penting saya ambil dulu deh. Karena ini buat saya adalah peluang. Berani mengambil risiko ya Coach? Berani mengambil risiko. Jadi pasti. contoh yang seperti coach tadi berikan ke kita yang harus memilih yang mana disukai, buku yang mana itu, itu sudah berbeda ya dengan yang kalau punya otak green ya. Langsung cepat. Ya sudah Langsung berbeda. cepat, iya. Ya cepat. Orang green begitu misalnya Vera bilang ini ada peluang begini loh. Orang green langsung kan, oke, gue ikut. Wah, take action langsung. Take action. Ya. Sehingga ini kadang-kadang bisa menguntungkan ketika momentumnya tepat. Ya. Beda sama orang yang menganalisa. Oke. Menganalisa berarti banyak berpikir Coach? Berpikir, padahal momentum itu ya paling tepat. Iya. Misalnya dulu kalau kita lihat pariwisata di Bali, banyak orang buat spa. Iya. Dulu di awal-awal tahun 80, 90 orang buat spa itu sangat bagus, rame. Ya, karena tourism waktu itu sangat bagus dan Bali memang meskipun sekarang juga masih tetap menjadi top destination, tapi jumlah kunjungan tamu yang sebelumnya itu lebih berbeda secara kualitas. Nah, pada saat itu kalau buka spa bagus banget. Ya, tapi kalau sekarang kita buka spa ini udah menjamur di mana-mana. Berarti kita bilang momentumnya sudah lewat. Jadi kita butuh satu momentum. Kalau belum ada momentum, kita bisa ciptakan momentumnya. Apa nih momentum bisnis yang bisa diciptakan? Berarti kita harus survei juga ya Coach ya? Pasti, kita harus melihat survei, kemudian melihat dari sisi mana, kembali lagi di value customer. Karena bisnis adalah tentang memuaskan tentang value-nya customer. Kayak gitu. Tamu adalah raja. Bagaimana kira-kira Vera green? Ya, harusnya cepat bertindak Cepat ya. bertindak, Berarti ada yang green, ada yang menganalisa juga Coach. Ada yang red. Ya. Ya, orang red itu cara berpikirnya cenderung analisa. Analisa. Dan orang red ini biasanya minta bukti. Bukti dalam bentuk apa? Bukti, misalnya Vera temennya bilang, saya ada bisnis begini. Baik. Kalau Vera orang red, Anda nggak langsung bertindak, tapi akan nanya, benar nggak kamu untung?
Oke. Udah berapa lama bisnisnya? Coba lihat berapa dapat hasilnya. Detail banget. Detail. Jadi Dia minta itu tipe bukti. analisa ya. Ya, dia minta bukti. Nah, setelah muncul bukti-bukti yang menurut cara berpikirnya oke, baru dia berani memutuskan kayak gitu. Green dan red ya. Itu baru dua ya, green dan red. Ada berapa total? Ada berapa warna Pak ini? Ada Oke. empat. Dan saya juga menarik sekali ini punya pengalaman awal belum pernah terjun ke bidang usaha nih coach. Tapi ada teman yang ngajak join. Ya. Cuma masih ragu gimana ya apakah lebih baik kita start bisnis sendiri atau join dengan orang lain coach? Oke. Jadi ada dua sisi ya. Iya. Ketika kita berbisnis sendiri, ada masa di mana mental fokus kita sometimes lemah, kadang-kadang lemah. Oke. Karena kita nggak ada pendukungnya. Iya, iya. Nah, itu satu dari satu sisinya. Sisi kedua, kalau kita ketemu dengan potret diri kita, kemampuan diri kita, sumber daya diri kita, kita nggak peduli mau berapa orang. Karena kita sudah clear, visi kita udah clear. Kemudian planning-planning yang sudah kita buat sudah matang sekali. Kenapa planningnya matang? Catatan saya adalah karena kita menggunakan keahlian kita. Tidak menggantungkan bisnis ini pada keahlian orang lain. Oke. Jadi kalau kita menggantungkan bisnis pada keahlian orang lain, kita akan tergantung sama karyawan besok, sama orang lain, sama konsultan kita. Jadi paling tidak di tahap awal kita membangun bisnis, kitalah bisa menjadi presiden direkturnya, bisa menjadi director salesnya, bisa menjadi HRD direkturnya. Kita semua merangkap di awal saja. Awal, baik. Nanti baru pada tahap berikutnya kita bisa membentuk sebuah tim misalnya di organisasi sesuai dengan ritme pertumbuhan bisnis itu sendiri. Sebab kalau kita sudah pengalaman dan menggunakan sumber daya, kekuatan diri kita, orang kan sulit membohongi kita. Ya, kalau dalam clothing misalnya sablon-sablon, kita sendiri nggak tahu nyablon itu kayak gimana ya. Kalau satu baju satu warna dapat berapa kita nggak pernah tahu. Ada kemungkinan nanti missingnya di sana. Peluang-peluang karyawan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sangat terbuka. Makanya kita perlu satu mental fokus. Yang kedua tadi bagaimana kita mengenali cara berpikir. Nah kalau di grup bertiga tadi ya, grup bertiga kita bisnis gimana? Kita harus paham cara berpikir tiga orang ini. Bisa jadi di grup tiga orang ini ada satu yang berpikirnya cepat. Nggak terlalu mau banyak meeting lah, nggak perlu analisa kajian, nggak mau ribet-ribet. Pokoknya kalau order ambil aja. Nah itu. Terus yang kedua orangnya orang red. Entar dulu brand, kita harus begini nih, kita harus sesuaikan dulu anggaran kita. Jadi yang pertama ini lama-lama mulai enggan. Kayaknya saya nggak suka deh terlalu banyak teori, analisa. Yang penting bisnis itu diambil, kata si kedua. Terus orang ketiga, cara berpikirnya beda lagi. Cara ketiga ini orangnya informatif. Kalau kita sebut orang blue, orang purple biasanya. Orang purple itu informatif. Jadi dia selalu mau mencari data sebanyak-banyaknya, melakukan komparasi. Ya, bedanya sama red apa? Kalau red itu dia mengolah data menjadi sebuah fakta. Tapi kalau orang purple dia mengubah data menjadi informasi. Makanya kalau mau sablon dia bisa bandingin. Coba cari di sini berapa, di situ berapa. Ada nggak yang lebih mudah? Selalu komparatif. Itu bagaimana caranya menggabungkan tiga warna yang berbeda itu Pak? Goalnya nanti dibuat. Nanti setelah itu ada lagi drivernya. Karena banyak orang sudah tahu. Saya sudah tahu coach, dia orangnya cepat, dia orangnya informatif, dia orangnya analitik. Kita tahu. Ada satu lagi ilmu yang bisa kita gunakan, yaitu namanya human emotional driver. Jadi kita harus cek drivernya. Kalau sebuah alat mixer itu ada volume, ada treble, ada bass gitu ya. Nah, kalau kita mau gedein suaranya, volumenya yang harus kita naikkan. Tapi kebanyakan orang salah. Mau gedein volume, dia bassnya digedein. Tetap sama-sama meningkatkan kualitas ya, kuantitas ya, tetapi bukan yang dibutuhkan. Nah kita sering jika kita tidak mengenali diri kita, kita tidak tahu potensi diri kita, disinilah sering terjadi rancu, ambigu, sehingga kita mulai membandingkan, kayaknya bisnis dia lebih bagus deh. Saya kok sudah ikut kayak dia, tapi nggak bisa. Karena dia orangnya cepat, begitu ada momentum kita ambil, sementara mungkin kita hanya wait and see dulu lah. Kalau terbukti ini bagus, saya baru buka, saya mau jalan kayak gitu. Unik sekali ya ternyata ya, mental dan juga cara berpikirnya seperti apa dan kita bisa menganalisa. Langsung, kemudian ada juga yang langsung bisa take action. Masih ada satu lagi ya, nanti kita akan ngobrol. Lanjutkan bersama Coach Wira, janganlah kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, terima
kasih Mirsa, dan masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Coach Wira ya terkait bagaimana cara membuat atau membuka peluang bisnis dengan menggabungkan 3 warna yang berbeda, red, purple, dan juga green. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa, dan informasi selanjutnya ini ternyata cacing tanah pemirsa memiliki banyak manfaat seperti untuk menetralisir kotoran hewan dan juga limbah rumah tangga untuk dijadikan pupuk. Nah, selain itu cacing tanah juga diolah menjadi jus dan kapsul cacing. Seperti apa pengolahannya? Mari kita simak liputannya bersama-sama. Pemirsa, guna menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, diperlukan pula berbagai penunjang yang berkualitas. Salah satunya yakni pupuk yang berkualitas. Selain menggunakan pupuk anorganik, penggunaan pupuk organik juga sangat penting. Di Batur Selatan, Kintamani, Bangli, salah seorang petani Wayan Badan telah mengembangkan pupuk organik yang terbuat dari kotoran sapi. Kemudian bekas masakan dapur atau limbah yang dinetralisir dengan cacing tanah. Awal mula petani mengembangkan pupuk cacing ini adalah untuk memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhannya dalam proses pertanian. Pupuk yang terbuat atau dinetralisir oleh cacing ternyata dirasakan oleh petani sangat bermanfaat dalam menghasilkan kualitas pertanian yang bagus pula. Selain diolah menjadi pupuk, juga diolah menjadi jus cacing. Jus cacing dibuat dengan cara sederhana, yakni cacing yang diambil dari pupuk kemudian dibersihkan dengan air, campur dengan buah seperti buah naga, buah jambu biji, dan pemanis. Sebelum diproses menjadi jus, cacing dinetralisir terlebih dahulu dengan buah-buahan agar kandungan cacing menjadi lebih bersih. Jus cacing dijual di sekitar wilayah Bangli dan luar Bangli. Kalau proses buat jusnya itu kita steril 1 hari, dengan buah kita kasih makan buah. Buahnya selain mangga sama selain pepaya sama jeruk itu, selain itu bisa. Gitu, jadi itu dimakan 1 hari sehingga kotoran sapi atau kotoran apa yang dimakan sama cacing itu akan diganti dengan buah itu. Sudah gitu dicuci bersih, baru kita mix dengan takaran yang sudah ada. Campurannya untuk pewarna kita pakai buah naga, untuk antioksidan kita pakai murbe, terus untuk menghilangkan amis kita pakai daun jinten. Gitu, sehingga semua itu ada kandungan-kandungan obat yang luar biasa. Karena memang sudah dirasakan. Jadi ya manfaatnya, karena misalnya ada stamina yang kurang fit, gitu dikasih jus cacing akhirnya fit lagi. Jadi besoknya bisa kerja lagi. Pemirsa, di tempat budidaya cacing juga terdapat berbagai jenis buah-buahan dan berbagai jenis bunga yang nantinya dipupuk dengan cacing. Hasil pertanian tampak berkualitas seperti bunga yang mekar sempurna dan juga buah-buahan yang berkualitas. Desa Karyani, Bali TV. Bermanfaat juga cacing tanah. Apapun bisa menjadi usaha ya. Tapi Coach Wira, kalau kita melihat generasi milenial saat ini bagaimana keinginannya untuk membuka usaha? Apakah tinggi, sedang, atau rendah, Coach? Ya, jadi semua tergantung dari individunya ya. Dari pengalaman saya memberikan pelatihan, biasanya anak-anak yang bisa menciptakan bisnis dengan cepat, mereka sudah menemukan role model, contoh-contoh yang dia ingin menjadi seperti apa. Kalau dia melihat seseorang sukses di bidang A, kemudian dia terpicu untuk melakukan bisnis A juga. Jadi level ini tidak ada salahnya. Namun adalah sebuah proses. Mungkin di 6 bulan, dari situlah dia menemukan titik lompatan ya. Oh, ternyata saya kurang cocok di bidang ini. Saya harus menuju ke bidang B. Karena itu sering bisa menjadi panduan kita. Kita coba bisnis A, padahal target kita nanti di bisnis D. Tapi kita melalui dulu A, habis itu ke B, habis itu ke C, habis itu ke D, betul ya? Saya amati banyak sekali orang yang sukses di bidang usaha tertentu, itu awalnya bukan di bidang itu. Bisa jadi dulu dia kerja dulu lah, ya, kerja, mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian dia resign. Pada saat dia resign, dia memutuskan menjadi seorang pebisnis, pengusaha. Ternyata mentalnya bukan mental bisnis, mentalnya masih mental pekerja. Itu banyak saya lihat seperti itu. Iya, jadi setelah bisnis 6 bulan, bisnis nggak jalan karena bukan merupakan passionnya dia. Dia tidak bisa menemukan karakter dirinya, kemudian cara berpikir dan goal yang dia inginkan, balik lagi kerja. Ya, saya menjumpai banyak generasi muda. Tapi pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa anak milenial ini secara cepat? Nah, syaratnya satu, sering-sering belajar. Belajar artinya membuka diri, apa informasi terkini yang memang kita bisa olah, kita bisa kembangkan. Kembali lagi tadi, value customer. Jadi inilah yang harus diciptakan. Kalau mau membuat bisnis ada 3. Kalau yang paling prinsipal yang saya sering sampaikan adalah bisnis yang berkaitan dengan
ilmu ekonomi. Jadi ada 3 kebutuhan apa saja. Yang pertama sandang, pangan, dan papan. Kan begitu ya? Nah, kalau kita ngomongin bicara di kebutuhan makan, paling basic berarti kuliner. Jadi ada 3 F. Pertama food. Carilah bisnis kuliner, food. Itu sekarang banyak menjamur. Tetapi dengan diferensiasi pasar yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan ketika membuat bisnis kuliner ini? F kedua itu adalah fashion. Ini kan kalau kita ngomong di bidang setelah makanan, pakaian, ya, fashion. Makanya sekarang banyak jual orang bisnis online. Ya, disinilah ketika online bisnis, para pengusaha muda ini harus belajar bagaimana menulis konten, membuat konten promosi yang tepat sehingga bisa menyajikannya dengan bagus. Itu juga penting ya. Ini sangat penting karena anak muda itu ketika temannya bisnis online kebaya, udang, langsung buat, tetapi dia tidak bisa bagaimana membuat konten yang tepat. Bagaimana mendesain alat promosinya menjadi lebih bagus gitu. Ya, F yang ketiga, Coach? F yang ketiga itu adalah bersifat fun. Jadi buatlah bisnis yang fun. Fun itu yang ada experience-nya. Jadi nggak ngebosenin ya. Yang orang tuh ngalamin. Kalau misalnya buat kuliner, contoh aja ini contoh ya. Buat restoran di atas tukad gitu ya. Nah, di atas batu. Sesuatu yang berbeda. Di atas batu, kemudian ada unsur experience-nya. Karena anak muda itu mau mengalami. Oh ini Kak, cerita seru kan, kalau dia udah foto di Instagram, udah foto belum? Nah, experience inilah yang mau didapatkan sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ketika membangun bisnis, bangunlah bisnis yang bersifat food, fun, dan fashion. Fun ya, fashion. 3. Jadi ini, tapi nggak mesti harus 3 ini dasarnya saja. Nanti orang-orang yang sudah ingin memberikan pendidikan di dalam bidang pendidikan, itu bisa membuat misalnya perguruan tinggi, kampus, ataupun lembaga-lembaga yang memang bisa core-nya di sana, keahliannya di sana. Dan tadi Coach sempat menginformasikan juga tentang green, red, purple ya. Green yang berpikir cepat, analitik, dan juga informatif. Satu lagi, Coach? Satu lagi ada yang namanya blue. Blue brain. Jadi blue brain ini mereka-mereka yang cenderung wait and see. Wait and see. Jadi wait and see, melihat dulu ya. Ini tidak sama dengan analisa ya? Yang beda. Beda. Wait and see-nya di sini pakai perasaan. Kalau saya nggak rasa nggak nyaman, saya nggak ikut. Kalau saya nyaman. Ini udah kayak orang pacaran juga nih. Baper ya. Baper. Kalau bisnis juga sama. Kita berbisnis bertiga orang. Kayaknya dia ikut, saya nggak mau deh. Karena saya nggak cocok. Perasaan saya nggak serk sama dia. Kan. Jadi ini sudah menimbulkan dari 4 cara berpikir ini akan menentukan apakah bisnis itu semakin jalan atau enggak. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau 4 orang ini semuanya green? Nah, itu dia gimana? Cepat dan bergerak semuanya cepat. Atau mungkin semuanya purple. Atau semuanya purple. Nah, ini kita harus melihat drivernya. Apa yang membedakan dari cara berpikir mereka, kemudian kita harus paham drivernya apa saja dalam diri mereka. Baik. Ya, untuk yang terakhir Coach, ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah? Oke, jadi buat pemirsa semua, di zaman digital memasuki revolusi industri 4.0 ini, kita harus bisa memetakan diri kita, bagaimana kita menemukan apa yang menjadi kekuatan diri kita. Nah, mulailah menciptakan sebuah peluang usaha dari hal-hal yang Anda sukai. Tadi kita sudah diskusikan bersama dari buku yang Anda lihat di Gramedia, kemudian informasi apa yang Anda dapatkan di internet, kemudian yang ketiga ketika ngobrol sama teman-teman, topik-topik apa yang sering kita bahas, ini adalah bisa menjadikan satu indikator bagi Anda semua untuk bisa memulai bisnis apapun yang Anda inginkan. Karena bisnis butuh ketahanan mental dan juga fokus. Baik, terima kasih Coach Wira telah hadir di Studio Bali TV, sudah sharing juga. Sukses terus Coach Wira ya.